Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video ini akan ada pembahasan mengenai bab 2, seni rupa menggambar ragam hias. Apakah kamu sudah mengenal ragam hias? Tahukah kamu cara menggambar ragam hias? Kemudian, ragam hias apa saja yang kamu kenal? Kita bahas dari awal ya. A. Prinsip ragam hias. Ragam hias juga disebut ornamen yang berasal dari kata ornare yang berarti menghiasi. Ragam hias sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Peranan penting ragam hias untuk memenuhi kebutuhan akan cita rasa keindahan, misalkan kain batik tenun dan perabotan rumah tangga. Contoh ragam hias dalam perabotan rumah tangga, yaitu meja, kursi, pintu rumah, dan juga hiasan dinding. Cantik ya? Ragam hias dapat juga digunakan sebagai identitas suatu daerah. Contoh daerah yang pertama adalah Bali. Yang kedua adalah dari daerah Kalimantan. Selanjutnya dari daerah Papua, Jawa, dan Lampung. B. Jenis ragam hias. Dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu ragam hias geometris, ragam hias manusia, ragam hias hewan, ragam hias tumbuhan, dan ragam hias benda alam. Berikut contoh gambar ragam hias geometris dan ragam hias manusia. Contoh jenis ragam hias hewan, ada kupu-kupu dan serangga. Kemudian contoh ragam hias tumbuhan, ada gambar bunga beserta daunnya. Contoh ragam hias benda alam, mencakup air, api, batu, gunung, awan, matahari. C. Bahan dan alat menggambar ragam hias. Bahan yang digunakan ada 2. Yang pertama adalah bidang gambar, diantaranya kertas gambar, kain kanvas, kaca, triplek, dan tembok. Yang kedua adalah pewarna, diantaranya ada pensil gambar, pensil warna, pastel, cat air, cat poster, dan cat minyak. Berikut adalah contoh bidang gambar, yaitu kertas gambar, kain kanvas, kaca, kemudian triplek, dan tembok. Kali ini contoh pewarna diantaranya pensil gambar, pensil warna, pastel, cat minyak, cat air, cat poster, dan tinta bak. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk menggambar ragam hias diantaranya mistar atau penggaris, jangka, kuas, dan palet. D. Teknik menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan 2 teknik. Yang pertama adalah teknik mistar, yaitu menggunakan alat bantu mistar dan jangka. Yang kedua, teknik manual, diantaranya teknik linear, arsir, plakat, dan teknik akuarel. Kita bahas ya. Teknik mistar adalah menggambar ragam hias menggunakan alat bantu mistar atau penggaris dan jangka. Penggunaan ini bersifat mutlak karena hasilnya harus benar-benar lurus, lengkung, dan bidang beraturan. Selanjutnya, teknik manual. Menggambar ragam hias teknik manual dapat menggunakan beberapa teknik, antara lain dusel, pointilis, plakat, akuarel, arsir, dan linear. E. Prosedur menggambar ragam hias. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat. Bahan dan alat tentunya harus dipersiapkan. Sebagai contoh, bidang gambar berupa kertas gambar, bahan pewarnanya berupa cat air, sedangkan alatnya berupa mistar, kuas, dan palet. 2. Menentukan tema ragam hias. Tema apakah yang akan dipilih? Apakah geometris, manusia, hewan, tumbuhan, atau benda alam? 3. Menentukan teknik menggambar. Memilih teknik menggambar yang akan kamu gunakan, apakah teknik mistar atau teknik manual. Jika memilih teknik manual, apakah akan memilih teknik linear, arsir, dusel, atau yang lainnya? 4. Menentukan bidang ragam hias. Dalam menentukan bidang ragam hias, bentuk-bentuk yang dapat dipilih antara lain segitiga, persegi, segi 5, lingkaran, atau bidang yang dikehendaki.
5. Membuat sketsa ragam hias. Sketsa dapat dibuat menggunakan pensil gambar yang berupa garis yang membentuk. Jika sketsa dipandang belum sesuai dengan keinginan, kamu dapat memperbaikinya dengan menggunakan pensil gambar. 6. Mewarnai ragam hias. Mulailah dengan pewarnaan dari warna muda menuju warna yang lebih tua dan diakhiri warna yang paling tua. 7. Penyelesaian akhir. Melihat keseluruhan gambar dengan cermat dan teliti. Jika ditemukan ada bagian ragam hias yang belum sempurna, sempurnakanlah dengan mewarnai atau menghapus bagian yang tidak perlu. Pada prinsipnya, penyelesaian akhir adalah penyempurnaan ragam hias yang dibuat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan kalian mengerti apa yang dijelaskan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.